Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal internasional. Saya sendiri atas nama Naufal Farid Yasmin dengan NIM B100190561 kelas C. Tentang jurnal, judul A Review of Performance Measurement Towards Performance Management. Penulis Jim Brown, tahun terbit 2005. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi serta memperjelas visi pengukuran kerja dalam 4 bagian. Yang pertama, rekomendasi. Yang kedua, kerangka kerja. 3, sistem. Dan keempat, pengukuran kinerja antar organisasi. Pengukuran dimulai dengan rekomendasi yang merupakan nasihat terkait dengan ukuran atau struktur pengukuran kinerja. Kerangka kerja dapat menjadi struktur dan prosedural tipologi yang menunjukkan pengembangan kerangka struktural yang telah melampaui pengembangan kerangka prosedural. Dasar persyaratan untuk sistem pengukuran kerja yang sukses adalah 2 kerangka kerja, yaitu 1 struktural dan 1 prosedural, serta sejumlah lainnya, yaitu alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja antar organisasi dibagi menjadi rantai pasokan dan diperpanjang pengukuran kinerja perusahaan. Yang pertama hanya mengandalkan ukuran logistik tradisional, sedangkan yang terakhir menggabungkan aspek struktural dari sistem rantai pasokan dan menambahkan perspektif non-logistik ke area pengukurannya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, bersifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis karena data serta isi teori pada jurnal didapatkan melalui pengumpulan jurnal-jurnal terdahulu. Responden. Responden pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di dalam perusahaan yang dilakukan melalui kuesioner berisi tanggapan dan analisis terhadap perusahaan guna tinjauan pengukuran manajemen kinerja. Hasil penelitian bergerak melampaui konsep rantai pasokan dan pengukuran kerja membutuhkan pola pikir perusahaan yang diperluas, yang menekankan kebijakan win-win kolaboratif antar masing-masing mitra rantai pasokan, dan tidak sepenuhnya didasarkan pada ukuran kinerja zero sum, seperti biaya, yaitu biaya terendah, dan waktu, yaitu waktu tercepat. Seperti yang dipromosikan oleh beberapa peneliti di atas. Selanjutnya, penyerapan baru-baru ini dalam outsourcing kompetensi non-inti memiliki dampak yang tidak diteliti atas sistem pengukuran kerja yang ada di perusahaan. Misal, perbedaan yang dibuat outsourcing terhadap kinerja, langkah-langkah, dan dinamika pengukuran kerja berorientasi internal sistem dan kemampuan sistem PM untuk berhasil mengatasi dan mencerminkan perubahan ini. Semakin banyak perusahaan akan dipaksa untuk mengukur kompetensi yang dialihdayakan dengan diperpanjang perusahaan pengukuran kerja, di mana kesehatan masing-masing pemasok dan pelanggan adalah kepentingan yang lebih mendesak. Kesimpulan, masa depan penelitian pengukuran kerja mungkin semakin terletak pada konteks antar organisasinya. Sebagai peneliti, mungkin mulai menyadari ketidakmampuan mengembangkan solusi pengukuran kerja yang mencakup semua intraorganisasi. Perhatian beralih ke bagaimana pengukuran kerja antar organisasi akan berdampak pada penelitian yang telah terjadi di intraorganisasi tingkat. Banyak dari penelitian terakhir mungkin telah dilakukan sia-sia karena konsep antar organisasi dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan literatur yang ada pada pengukuran kerja intraorganisasi. Oleh karena itu, persyaratan untuk masa depan adalah pengukuran kerja antar organisasi kebijakan sebaiknya
perusahaan yang diperluas yang mampu mengakomodasi aliran pengumpulan kerja intra organisasi yang ada atau diadopsi dan digunakan secara luas. Perkembangan dalam berbagai konteks. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.